Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Alfira Aam di MDCAP. Saya merupakan peserta LATSA CPNS tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Pasien di Ruang Rawat Inap UPT Puskesmas Indrapura, Kabupaten Batubara. Setelah 1 bulan melakukan habituasi, ditetapkan 5 kegiatan kreatif. Kegiatan pertama, membuat SOP khusus pendokumentasian asuhan keperawatan, yaitu SOAP dan SBAR. Tahapan kegiatannya, mengumpulkan referensi untuk SOP, berkonsultasi dengan mentor dalam rancangan SOP, berkoordinasi dengan ketua tim UKP, menandatangani SOP dengan Kapus, dan menyerahkan SOP yang sudah ditetapkan kepada tim UKP. Output kegiatan pertama adalah tersedianya SOP baru khusus dokumentasi asuhan keperawatan. Karena di SOP yang lama penjabaran SOAP-nya hanya masih secara umum dan sederhana. Kegiatan kedua, mensosialisasikan pendokumentasian asuhan keperawatan pasien. Tahapan kegiatannya, yang pertama, berkoordinasi dengan rekan sejawat menentukan waktu dan tempat sosialisasi. Yang kedua, membuat dan menyebarkan undangan rapat internal perawat untuk sosialisasi. Tahapan ketiga, menyiapkan alat dan bahan sosialisasi berupa daftar hadir, SOP, serta lembar rekam medis yang digunakan untuk praktek langsung menulis SOAP. Tahapan keempat, melakukan sosialisasi. Tahapan kelima, melakukan evaluasi. Dari hasil praktek langsung menulis di rekam medis pasien, kemudian hasilnya dikumpulkan dan direkapitulasi. Mana yang lengkap dan tidak lengkap, akan dibuat rekapnya, kemudian dievaluasi. Untuk melihat apakah rekan-rekan sejawat yang hadir paham atau tidak tentang penjabaran SOAP yang dijelaskan. Output dari kegiatan kedua yaitu terlaksananya sosialisasi yang dihadiri oleh staf rawat inap. Kegiatan ketiga, membuat buku saku pendokumentasian asuhan keperawatan. Tahapan kegiatannya yang pertama, menentukan jenis buku saku yang akan dibuat. Di sini saya memilih untuk membuat electronic book yang bisa diakses di mana saja dan lebih praktis daripada membuat buku jenis konvensional. Tahapan kedua, mengumpulkan materi untuk isi buku saku. Tahapan ketiga, mendesain buku saku. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, berkoordinasi dengan kepala SAL tentang desain dan isi buku saku. Dan yang kelima, membagikan buku saku dalam bentuk e-book di WhatsApp. Di WhatsApp group yang saya bagikan ada link buku sakunya dan juga dalam bentuk PDF-nya. Output kegiatan ketiga yaitu tersedianya buku saku dalam bentuk e-book. Kegiatan keempat, membuat stempel verifikasi. Tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi, contoh stempel handover dan stempel tebak atau tulis baca konfirmasi, mendesain 2 jenis stempel, berkoordinasi dengan kepala SAL tentang desain dan warna stempel, kemudian mencetak stempel, dan membagikan serta mendemonstrasikan cara penggunaan stempel. Output kegiatan keempat adalah tersedianya stempel verifikasi yang digunakan setelah perawat menulis SOAP atau SBAR, kemudian distempel dan ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan. Kegiatan kelima, membuat form penilaian kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan. Form ini digunakan untuk menilai apakah di lapangan pendokumentasi asuhan keperawatan ini benar sudah diterapkan atau belum. Nanti poin-poinnya akan diceklis, kemudian skornya akan dihitung berapa persen tingkat kepatuhan petugas dalam menuliskan SOAP atau SBAR. Tahapan kegiatannya yaitu berkolaborasi dengan kepala SAL dalam merancang form penilaian, kemudian menentukan form checklist sebagai alat penilaian, membuat poin-poin yang akan dinilai, mencetak form checklist yang sudah dibuat, kemudian melakukan penilaian. Output kegiatan kelima adalah tersedianya form penilaian kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan, perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi.
Di sini terlihat sebelum aktualisasi, perawat menuliskan dokumentasi asuhan perawatan itu masih di buku yang lain belum direkam medis pasien. Kemudian dituliskan tidak sesuai dengan metode SOAP yang berurut, dituliskan secara sederhana, dan masih ada juga perawat yang tidak tanda tangan saat serah terima pasien. Lalu, setelah aktualisasi, terlihat bahwa perawat sudah mulai menuliskan SOAP secara lengkap dan berurutan sesuai dengan metode SOAP. Kemudian perawat tak lupa untuk membubuhkan stempel setelah selesai menulis SOAP dan menandatanganinya, dan juga nanti pada saat operan dinas, petugas yang menerima juga menandatangani. Perkenalkan, nama saya Emilia Priyanti. Saya merupakan salah satu rekan kerja dari Bella Alfira Alamudi, yaitu sebagai perawat ruangan, rawat inap di Puskesmas Indrapura. Hari ini saya akan memberikan testimoni terhadap kegiatan dari yang dilakukan oleh rekan kerja kami, Bella Alfira. Sebenarnya isu yang diangkat oleh rekan kerja Bella merupakan hal yang memang ingin kami ubah sejak lama. Namun, baru rekan kami Bella yang masih berusaha dan langsung terjun untuk mengubah kebiasaan kami sebagai seorang perawat. Selama ini, salah satu kebiasaan kami adalah menulis SOP seadanya saja di ruang rawat inap. Dokumentasi ASKEP merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu tugas seorang perawat ruangan rawat inap. Semoga rekan-rekan kerja semua dapat berusaha, bekerja sama, dan mengubah pola tingkah kita, kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi dan dapat dilakukan untuk seterusnya.